Dalam pengalaman saya sampai umur 64 tahun itu, saya memang selalu meletakkan diri di tengah-tengah. Meskipun saya tidak berpikir bahwa saya sanggup merekatkan umat, tapi nek sampean di tengah-tengah itu kok sing lor ngarani sampean kidul, sing kidul ngarani sampean lor, yang di timur menganggap kita ini barat, yang di barat menganggap kita ini timur. Jadi kita ini kalau mau suudzon saya sama diri saya tuh sial terus. Sing NU ngarani aku Muhammadiyah, sing Muhammadiyah ngarani aku NU. Terus sing radikal ngarani aku liberal, sing liberal ngarani aku radikal. Terus saya dianggap kiai Islam klenik. Terus di lain pihak saya juga dianggap itu cuma Islam rasional, Jak Nun itu. Gitu. Jadi bukan Islam syar'i tapi Islam akal-akalan saja. Gitu. Jadi aku seneng mergo aku iki dituduh semuanya sehingga semua batal. Loh, iya apa sih? Aku iki orang di Jakarta ada yang ngomong gini, MH itu sebenarnya oke loh, cuman sayang dia itu Syiah. Ono sing ngono. Bahkan ada seorang kiai NU di Jawa Timur yang sangat anti Syiah menyimpulkan di koran ditulis bahwa MH itu lebih berbahaya dari Syiah. Kan gitu. Lah wis tepak. Sementara Syiah itu tidak pernah ngakui saya sebagai Syiah. Lah enak aku iki. Jadi aku iki di satu pihak diarani liberal, di lain pihak diarani Syiah. Mongko sing jenenge wong Syiah karo liberal ku adoh gak karu-karuan. Jadi aku iki sing ndi-endi gitu. Nah, itulah nasib saya, itulah nasib Gontor sebenarnya. Kan gitu. Dan itu menyenangkan. Oleh karena itu kalau saya ngomong negatif ya saya itu tidak punya tempat, karena dimanapun saya tidak diterima. Meskipun saya dekat sama NU, saya tidak akan pernah diundang untuk ikut muktamar NU. Begitu juga Muhammadiyah tidak akan pernah, tidak ada ceritanya saya diundang ikut muktamar Muhammadiyah. Menjadi pengamat pun tidak. Bahkan pengamat-pengamat dari Jepang, dari Jakarta yang diundang resmi oleh Muhammadiyah itu bertamu ke saya untuk tanya Muhammadiyah itu bagaimana. Kan gitu. Mergo aku luwih ngerti Muhammadiyah timbangane mereka. Terus aku ngomong, lah kok gak aku yang diundang untuk menganalisis gitu loh. Lah kok mubeng-mubeng nang Jepang kait Jepangnya nang rene kan gitu. Dadi wong di dunya iki ancane semenge ubeng-ubengan kaya ngono iku. Gitu. Nah, dari sini maka saya kira Gontor menjadi pedoman yang luar biasa. Jadi upamanya tadi yang berakhlak, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpikiran luas, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Sebagaimana Cak Fuad katakan, berpikiran bebas itu ya liberal. Ngaku aja, jadi liberal, Gontor itu liberal. Cuman tidak difahami oleh orang yang anti liberal sehingga tidak ada dalam daftar 20 kaum liberal Indonesia itu. Gontor lolos karena ngomongnya berpikiran bebas, dan yang nuduh itu nggak ngerti bahwa berpikiran bebas itu liberal, kan gitu. Jadi uang-uang itu anjane selalu ndelok labele. Jadi nek wis sing didelok labele gak jerone, sing didelok iku klambine gitu. Jadi dikit-dikit label, dikit-dikit label. Padahal saya itu radikal, dituduh radikal. Bener aku radikal, gendeng gak aku radikal untuk hal-hal yang saya harus radikal. Misalnya rabi, aku radikal. Dari kemungkinan 1000 wanita aku mengambil 1 wanita, kan radikal itu. Mengorbankan 9.990, kurang radikal ya apa? Pas tidur sama istri radikal. Dan rabi itu konservatif, saya konservatif. Masuk rabi liberal. Terus karo tonggo kono aku mulunga diluk ngono. Mosok ngono. Ijol-ijolan kunci ngono di hotel ngono. Ya saya liberal untuk posisi dan pekerjaan di mana saya harus liberal. Dan saya radikal ketika saya harus radikal. Jadi nggak ada label oh iki liberalis, iki radikalis. Kalau Anda melabel-label itu berarti Anda terseret oleh via-via global yang memang memecah belah umat Islam melalui labeling-labeling itu. Mulanya tak belajar substansi, kita sudah di Gontor lama. Itu Pak Zar itu nggawe papat itu urut itu gradasi dialektis. Dia ndak bisa diwalik. Ojo diwalik, ojo berpikiran bebas kait berbadan sehat. Gak. Coba sampai lihat kudu berbudi tinggi kait berbadan sehat. Iku karepe Pak Zar.
Pokoknya nek kira-kira budine gak tinggi aja sehat, muga-muga lak ngono. Lu ngerepoti arek iki, muga-muga lara, nek gak akhlake apik muga-muga loroan. Makanya berbudi tinggi dulu baru berbadan sehat. Bahaya nek berbudi gak tinggi badane sehat. Jadi sebenarnya itu mengandung doa, mudah-mudahan siapa saja yang budinya rendah awake loro-loroan lak ngono. Jika teman-teman ngerepoti lak ngono karepe hasilnya. Kan begitu. Coba lihat urutannya itu secara sebab akibat, ulang-alik. Ketiga baru berpengetahuan luas. Kalau kamu sudah berakhlak mulia, terus badanmu sehat, berarti kamu punya akses yang baik dan akan punya akibat yang baik kalau berpengetahuan luas. Kan gitu. Nah, berpengetahuan luas ini ngerti lah, mazhab sembarang ngerti lah ngono. Ngrungokno yastami'unal qaul ayattabi'una ahsanahum. Dadi gelem ngrungokno sembarang. Sopo yang ngomong dirungokno kabeh, setan dirungokno, iblis dirungokno, kabeh dirungokno, tapi yattabi'u ahsanahum, diambil yang terbaik. Nah, dia tahu yang terbaik karena sudah memenuhi syarat kesehatan karo akhlak mulia tadi. Nek wong gak sehat iku rasa-rasa milih. Nek wong gak sehat loro iku pikirane ya loyo. Wis gak apa-apa iki wis kan gitu. Maka setelah ada 21 baru dia berpikiran berpengetahuan luas sehingga dia tegak dan tangguh untuk menampung pengetahuannya luas, sehingga kalau dia sudah punya ketangguhan itu dia boleh berpikiran bebas. Berpikiran bebas itu, kata bebas itu di Indonesia wis najis sahabat. Angger bebas itu anggapannya seks bebas terus aid kan gitu kan. Kata bebas itu sudah najis, sudah mutanajis dan sudah terlalu mustakmal gitu. Nah, jadi bebas itu maksudnya Anda boleh kemana saja supaya kamu tahu yang benar kemana. Makanya takdir dengan teman-teman, dengan anak-anak saya tadi itu, dengan anak saya di workshop kemarin itu, bukan kita ajari tapi kita kasih PR supaya mudah-mudahan dia menemukan apa yang sebenarnya mau saya omongkan. Jadi bukan dijak nang warung, dijak nang pawon. Jadi yang lebih penting dari makan di warung adalah masuk dapur supaya kamu kenal kompor, supaya kamu kenal bagaimana menyalakan kompor, supaya kamu kenal tahu bagaimana kadar apinya itu seberapa besar, sejak gak gosong. Itu yang namanya thoriqah. Nah itu kira-kira. Nah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para alumni, ustadz dan santri-santri semua, pedoman Gontor itu matang, udah matang. Jadi urut-urutan 4 tadi itu matang. Karena kebebasan itu bukan pelampiasan. Islam itu kan 2, pengendalian atau pelampiasan. Dan kalau Anda sudah berakhlak mulia di syarat pertama tadi, maka Anda akan tahu dan Anda akan milih bahwa hidup dan di dalam Islam itu hidup itu bukan pelampiasan tapi pengendalian. Jadi ojo minter ngegas, kudu pinter ngerem kan gitu. Arek-arek saiki ngerem ku nek kepeksa. Teko prapat, teko gangi langsung weng, ku nek ana mobil kait nyet kan gitu. Itu naluri umat sekarang itu liberal, tapi tanpa akhlakul karimah, tanpa pengetahuan yang luas. Lho nek metu teko gang ku lak ndelok-ndelok sik ana mobil melintas tak gak, kudune kon ngerem sik ndelok kait ngegas. Iki gak ngegas, begitu kepeksa ngerem. Itu cara berpikir orang Indonesia terbalik seperti itu. Sampeyan delok carane arek nggawe motor. Carane numpak motor lah ngono, mesti kualik pikirane. Gitu. Dan seterusnya ini banyak contohnya. Tapi yang ingin saya katakan sama Anda adalah jangan dipikir itu unsur-unsur 4 itu urutan, sama dengan sandang, pangan, papan. Kalau dalam filosofi Jawa itu ojo diwalik papan sandang pangan, tapi sandang pangan papan. Coba Anda lihat logikanya simpel aja. Yang ketiga dan kedua dulu, pangan papan. Milih mana Anda? Ndak punya rumah apa ndak bisa makan? Mending wis gak mangan gak apa-apa angger duwe omah, apa wis gak apa-apa wis gak duwe tempat kos gak apa-apa angger iso mangan. Sing ndi? Lebih penting makan daripada tempat tinggal, betul enggak? Tapi sing 2 dan 1, lu kon kateng iya apa? Wis gak apa-apa muda angger iso mangan. Apa gak mangan gak apa-apa rek angger iso katokan kan gitu.
Karena kalau sandang itu martabat, sandang itu dodot iro itu martabat. Kalau di Quran coba nisa hukum libasun lakum itu apa? Hunna libasun lakum. Jadi bojomu itu pakaianmu. Jadi dia adalah pelindung martabatmu. Jadi sandang itu martabat. Makanya dodot iro kumitir bedaing pinggir. Maksudnya kainnya orang sekarang itu lengkap tapi bedah. Lah nek bedah ngene iki lak ustazah wis gak oleh mulang lan bedah nek kene. Ada tukang jahit iku pramugari iku. Berukut sampai kene, tapi bedah kene ini. Lah iki Sidratil Muntaha ini lak terancam ngene iki carane. Gitu. Lah saiki bahkan iku nyejo coba dibedah iku nyejo. Saiki bahkan disuwek-suwek. Mulane aku seneng delok arek lanang sing suwale disuwek kene ini. Selamat sing ngono iku lanang, aku bersyukur. Lah nek wedok kan gitu. Terus dibedah-bedah lujine nek kene iki. Aku seneng mergo lanang, anggere ono sing tertarik karo dengkulmu, gak tertarik. Makanya ada pedoman di sini nih, malam hari ini Mbak Nia, Mbak Yuli tidak mungkin pentas di sini karena prinsipnya adalah kalau wanita tampil laki-laki tidak boleh lihat. Tapi kalau laki-laki tampil wanita boleh melihat. Apa sebabnya? Lah apa menarik nek lawang lanang iki? Delok-deloken mentel ngono mek lanang iku. Mulane aurat wanita lebih lengkap untuk ditutupi daripada lanang. Lah nek wong lanang dikai prinsip aurat kaya wong wedok lah sia-sia lah gawe apa nggih ono sing tertarik lah karo garesmu iku. Oh wong yo korengen belang gak karuan wis karo sing tertarik. Nek wong wedok kudu ditutupi. Makanya ada prinsip malam besok malam baru Mbak Nia, Mbak Yuli bisa ikut pentas di Mantingan. Malam ini tidak boleh karena mereka keindahan, kita akan keburukan kan gitu. Keburukan lihat keindahan bahaya, tapi kalau keburukan keindahan melihat keburukan tidak ada masalah kan gitu, karena dia sudah indah kan gitu. Nah tadi mohon maaf malam ini aku urut-urutan ini temenan Rek. Dan itu makanya nanti saya minta 3 orang lagi alumnus, ustadz sama santri, 3 orang lagi untuk soal urut-urutan ini. Silakan maju, saya kasih PR. Sambil Anda mikir kita kasih satu lagu. Apa Pak Helmi? Kalau yang sifatnya urutan aja. Surat An-Nas, surat terakhir dalam Al-Quran. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nggih, saya ambil ayat pertama tok. Apa urut-urutane kok robun sik terus mari ngono malikun, mari ngono ilahun. Iki apa karepe Gusti Allah? Ini satu konsep sosial. 3 ayat pertama aja. 3 ayat. Oh 3 ayat pertama ya. Oke, 3 ayat pertama. Jadi urutannya kan tidak qul a'udzu bi ilahin nas, tidak qul a'udzu bi malikin nas, tapi qul a'udzu bi rabbin nas. Ini hubungannya sama takdir tadi, sama-sama konteks urutan ini tadi. Kenapa kok robun dulu baru malikun baru ilahun? Ini aku seneng ya kalau sampean rene seneng sip ya. Ya. Nggih sip. Oh aja sekolah sampean kok sekolah iso. Kaya apa nggarai anak sekolah wis nggarai anu iku nggarai. Gak kayak sampean lah anak gitu. Wis tenang aja. Bismillah pokoknya pertanyaan itu siapa silakan maju 3 orang. Kalau tidak mencukupi masyarakat umum boleh ikut maju. Kenapa kok malikin nas dulu? Karepe Gusti Allah kira-kira piye? Gitu. Anda kan ngerti maknanya malik, robun, malikun sama ilahun. Itu kenapa urutannya seperti sama dengan kenapa kok berpikiran bebas itu terakhir, tidak boleh di awal. Dan banyak sekali di Quran begitu, itu urut-urutannya sangat jelas. Sami'un basir, tidak mungkin basirun sami. Tidak mungkin, tidak pernah ada basirun sami, itu tidak ada.
kan gitu. Rahman Rahim ya gitu, tidak pernah Rahim dulu baru Rahman, selalu Bismillahirrahman Rahim. Kenapa boleh nggak dibalik Bismillahirrahmanirrahman gitu kan? Itu ada pasti ada maksudnya, pasti bisa ditafsirkan, meskipun kepastian kebenarannya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas.